Assalamualaikum, saya Raka. Saya cemas melihat orang tua saya makin mudah lelah. Takut sekali kalau sarapan yang katanya sehat justru jadi bumerang di usia senja. Waalaikumsalam. Mas Raka, itu ketakutan yang nyata. Banyak lansia kehilangan kebebasan karena tekanan darah tinggi, diabetes, dan tulang rapuh. Semua berawal dari kebiasaan sederhana yang salah. Bapak Ibu, tamu kita hari ini luar biasa. Beliau sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia. Beliau juga penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali dan penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas. Inilah Dr. Siti Setiati. Dok, kenapa di usia emas, kesalahan kecil seperti minum teh manis bareng telur bisa berujung bencana? Karena tubuh lansia ibarat pabrik yang mesinnya melambat. Enzim berkurang, asam lambung melemah. Salah kombinasi, protein menggumpal, zat besi tidak terserap, pembuluh darah jadi kaku. Jadi, benar, ada trio mematikan di piring sarapan? Benar. Telur plus teh manis, gorengan berlemak, dan gula berlebihan. Itulah jebakan sehari-hari yang menggerogoti tenaga pelan-pelan. Aduh, itu mirip kebiasaan banyak keluarga di Jakarta sampai kampung-kampung. Dampaknya seberat apa, Dok? Berat. Bayangkan tak lagi kuat ke pasar, napas tersengal saat ke masjid, jadi bergantung pada anak. Rasa malu, rasa bersalah itu menyakitkan. Banyak yang paham telur itu superfood. Salahnya, di mana kalau ditambah teh manis? Teh mengandung tanin. Tanin mengikat protein dan zat besi. Hasilnya, tenaga tidak naik, anemia malah datang. Pertanyaan saya untuk Mas Raka. Di rumah, teh manis masih menemani telur? Iya, kadang masih. Jadi sebaiknya jeda berapa lama? Minimal 2 jam. Pagi makan telur, minum tehnya siang atau sore. Bagaimana dengan susu kedelai? Banyak yang mengira makin sehat. Itu mitos nyaman. Susu kedelai punya inhibitor tripsin yang menghambat pencernaan protein. Akibatnya perut kembung, otot melemah. Untuk lansia, ini jebakan. Telur dengan sosis atau nugget praktis sekali. Praktis bukan berarti aman. Daging olahan mengandung nitrit. Bertemu protein di lambung yang asam, terbentuk nitrosamin. Itu pembuka pintu kanker. Hentikan mulai hari ini. Banyak juga yang suka telur manis pakai gula atau kecap manis. Apa bahaya utamanya? Glikasi. Terbentuk lem yang menempel di pembuluh darah. Diabetes makin liar, kulit cepat keriput, katarak lebih cepat muncul. Saya tanya balik. Mas Raka, mau tambah manis atau tambah umur berkualitas? Tambah umur berkualitas, tentu. Satu lagi, kopi kental. Kafein menurunkan penyerapan zat besi dan kalsium, memicu lambung perih. Tulang rapuh, langkah jadi goyah. Lalu, apa ada harapan? Ada pasangan emas untuk telur? Ada. Justru ini kabar baik. Sebutkan, Dok. Biar Bapak Ibu catat. Telur dengan bayam penjaga darah dan mata. Telur dengan tomat perisai melawan kanker. Telur dengan brokoli kolin dan sulforafan menjaga memori. Telur dengan alpukat lemak baik bantu jantung. Telur dengan jamur vitamin D bantu tulang. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantungan sehat. Tempe masuk juga, Dok? Tentu, tempe yang diolah sehat bisa jadi lauk pendamping, asal tidak digoreng berulang kali. Budaya makan kampung tetap bisa, asal cerdas memilih. Cara masak telur yang aman untuk orang tua. Rebus setengah matang sekitar 7 menit atau kukus sekitar 10 menit. Jika tumis, pakai sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun, jauhi minyak jelantah. Porsi, banyak yang tanya. 1-2 butir per hari cukup bagi kebanyakan lansia. Lebih bukan berarti lebih sehat. Ada pengecualian, Dok? Ada. Bila ada alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, konsultasi dulu. Tubuh tiap orang unik. Dok, boleh kasih gambaran yang menohok tapi jujur? Bayangkan kehilangan kemampuan mandi sendiri, berjalan ke musyola pun gemetar, cucu menatap cemas. Semua itu bisa dicegah bila sarapan diatur dengan benar mulai hari ini. Jadi langkah pertama paling gampang? Ganti teh
manis dengan air putih hangat. Tambah 1 pasangan emas yang paling disuka, misal telur orak-arik dengan bayam, konsisten. Perlahan tambahkan variasi lain. Bapak Ibu, kita ingin Anda tetap mandiri, kuat, bahagia. Siap lakukan perubahan kecil mulai besok pagi. Jangan tunggu sakit. Gerak sekarang. Saya tegas karena saya sayang. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Makassar, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Jawa Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Telur bisa jadi sahabat sehat atau racun diam-diam di usia senja. Mana yang ada di piringmu? Assalamualaikum, saya Raka. Malam ini saya gelisah, Bapak Ibu. Saya lihat ayah saya, yang dulu kuat jalan kaki keliling kampung. Sekarang naik 10 anak tangga saja sudah ngos-ngosan. Saya takut sekali, apakah sarapan sederhana yang beliau lakukan justru jadi bumerang? Waalaikumsalam. Kekhawatiran itu wajar, Mas Raka. Banyak sekali pasien datang ke saya dengan keluhan mirip begitu. Mereka yakin sudah makan sehat, tapi kenyataannya tubuh mereka diam-diam disiksa oleh kombinasi makanan yang salah. Malam ini kita tidak main-main Bapak Ibu. Saya mengundang sosok luar biasa. Beliau lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia, penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali, dan penulis buku sehat di usia emas. Inilah Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya ingin bicara jujur, tegas, karena saya sayang pada Bapak dan Ibu yang menonton. Saya sudah terlalu sering melihat lansia kehilangan kebebasan hanya karena kebiasaan makan yang dianggap remeh. Tekanan darah tinggi membuat mereka tak lagi bisa ke pasar sendiri. Diabetes membuat kaki mereka luka dan sulit sembuh. Tulang rapuh akibat osteoporosis membuat mereka jatuh di kamar mandi lalu tak pernah pulih. Aduh, itu menakutkan sekali, Dok. Saya jadi ingat tetangga saya, Pak Yudi, yang jatuh waktu ambil wudhu di masjid. Sekarang harus jalan pakai tongkat, semua karena tulangnya lemah. Betul. Dan lebih menyedihkan, sebagian besar dari mereka merasa bersalah. Mereka berkata, saya tidak mau jadi beban anak-anak. Tapi kenyataannya, setiap kali mereka jatuh sakit, keluarga ikut menderita. Waktu, uang, bahkan perasaan terkuras habis. Jadi, Dok, apa benar telur yang setiap hari kita anggap sehat itu bisa berubah jadi bom waktu? Benar. Telur itu ibarat pisau bermata dua. Jika dikonsumsi dengan pasangan yang tepat, ia bisa jadi superfood yang memperpanjang umur. Tapi bila salah kombinasi, telur berubah jadi racun diam-diam yang merusak tubuh pelan-pelan. Saya jadi penasaran, kenapa justru lansia lebih rentan terhadap bahaya kombinasi ini? Begini, tubuh manusia itu seperti pabrik besar. Saat muda, mesinnya masih baru, pekerjanya penuh tenaga, sistem pengolahannya cepat. Apapun bahan bakunya, pabrik bisa memproses. Tapi ketika usia sudah melewati 60 tahun, mesinnya aus, pekerjanya berkurang, produksinya melambat. Enzim pencernaan menurun sampai 40 hingga 50%. Asam lambung melemah, hati dan pankreas tak lagi sekuat dulu. Detoks alami tubuh berkurang. Akibatnya, kombinasi makanan yang salah jadi beban berat. Jadi jelas ya, Bapak Ibu. Kalau masih muda, tubuh mungkin bisa mentoleransi kesalahan sarapan. Tapi di usia emas, setiap kesalahan kecil bisa jadi bencana besar. Betul. Contohnya, ada pasien saya bernama Pak Darmawan dari Makassar, pensiunan guru usia 65 tahun. Beliau tiap pagi sarapan telur dadar dengan gorengan dan segelas teh manis besar. Hasil laboratoriumnya normal, tapi tubuhnya lemas, jalan pun berat. Setelah saya telusuri, ternyata kombinasi telur, gorengan, dan teh manis itu menciptakan trio mematikan dalam perutnya. Waduh, jadi seakan-akan beliau meracuni tubuhnya sendiri setiap pagi ya, Dok? Tepat sekali. Tanpa sadar, lebih dari 40 tahun ia melakukan kebiasaan itu. Bayangkan, setiap hari tubuhnya harus menanggung reaksi kimia berbahaya. Dan banyak sekali lansia di Indonesia melakukan hal serupa. Kalau begitu, harus ada peringatan keras. Jangan sampai sarapan yang kita kira sehat justru mengundang penyakit. Saya sepakat.
Jangan tunggu sampai tubuh melemah baru sadar. Saya ingin semua orang tua Indonesia paham bahwa masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada pasangan makannya. Jadi nanti kita akan bahas 5 kombinasi berbahaya yang harus dihindari dan 5 pasangan emas yang justru membuat telur jadi superfood. Betul, kita akan bongkar semuanya. Saya tidak ingin ada lagi yang menyesal karena informasi sederhana ini datang terlambat. Bapak Ibu, saya ingin tanya, Anda masih rutin sarapan telur dengan teh manis, kopi, atau bahkan sosis instan? Kalau iya, hati-hati. Jangan lewatkan obrolan kita, karena di bagian berikutnya, Dater City akan mengungkap secara rinci 5 kombinasi telur yang diam-diam bisa jadi racun mematikan di usia senja. Jeda sebentar Bapak Ibu. Ambil air minum, tarik napas dalam-dalam. Kita akan masuk ke bagian inti yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga. Baik dok, mari kita bongkar satu persatu. Kombinasi berbahaya pertama, apa yang paling sering dilakukan orang tua Indonesia? Telur dengan teh manis. Kelihatannya sederhana kan? Telur rebus atau dadar, lalu ditemani segelas teh manis hangat. Tapi inilah jebakan pertama. Saya sering lihat itu di meja sarapan kampung. Jadi masalahnya apa dok? Teh mengandung tanin. Zat ini mengikat protein dan zat besi dari telur. Akibatnya, protein yang seharusnya jadi tenaga malah berubah seperti gumpalan keras di perut, susah dicerna. Zat besi pun gagal diserap, sehingga banyak lansia tetap anemia meski rajin makan telur. Jadi tidak heran kalau orang tua suka merasa lemas, padahal mereka rajin makan telur. Betul. Saya punya pasien, Bu Sumarni, 62 tahun dari Medan. Ia tiap pagi minum teh manis dengan telur rebus. Hasil lab menunjukkan anemia berat. Setelah saya minta, ia memisahkan konsumsi telur dan teh minimal 2 jam, dalam 3 bulan kadar hemoglobinnya kembali normal. Wah, berarti solusinya sederhana. Jangan gabung, cukup pisahkan waktunya. Tepat sekali. Kombinasi kedua apa dok? Telur dengan susu kedelai. Banyak yang mengira sehat karena satu protein hewani, satu protein nabati. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apa bahayanya? Susu kedelai mengandung trypsin inhibitor, zat yang menghambat enzim pencerna protein. Jadi, saat bertemu telur, penyerapan protein bisa turun hingga 50%. Sisa protein yang tidak tercerna akan membusuk di usus, menghasilkan gas beracun yang membebani hati dan ginjal. Saya kaget. Banyak teman saya yang menganggap sarapan telur rebus plus susu kedelai itu combo sehat. Itu kesalahpahaman. Saya pernah menangani Pak Budi, 67 tahun dari Bandung. Beliau rutin sarapan begitu, akibatnya massa ototnya turun drastis, tubuhnya lemas, kadar albumin sangat rendah. Setelah mengubah kebiasaan, kondisinya perlahan membaik. Jadi, Bapak Ibu, jangan asal ikut tren. Kombinasi populer belum tentu benar. Tepat. Lanjut dok, kombinasi berbahaya ketiga. Telur dengan daging olahan, sosis, nugget, kornet. Ini yang paling praktis tapi juga paling berbahaya. Banyak sekali warung sarapan jual nasi telur sosis. Memang salah, ya? Salah besar. Daging olahan mengandung sodium nitrit sebagai pengawet. Di lambung yang asam, nitrit bertemu protein telur membentuk nitrosamin, salah satu zat karsinogen paling kuat pemicu kanker. Penelitian menunjukkan risiko kanker lambung dan usus meningkat drastis. Jadi, kalau masih ada yang suka telur dengan sosis, sebaiknya stop mulai sekarang. Benar. Jangan menunggu sampai dokter berkata, Anda kena kanker. Oke, kombinasi keempat. Telur dengan gula atau makanan manis. Misalnya, telur dadar pakai gula pasir, telur ceplok dengan kecap manis, atau telur campur susu kental manis. Itu kan favorit banyak orang, dok. Saya sendiri waktu kecil sering makan telur dadar manis. Apa bahayanya? Saat protein bertemu gula, terjadi reaksi glikasi. Hasilnya senyawa AGS Advanced Glycation End Products. AGS ibarat lem super yang menempel di pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Akibatnya, risiko diabetes makin parah, kulit cepat keriput, katarak lebih cepat muncul. Ada contoh pasien nyata, dok? Ada Bu Aminah,
61 tahun dari Yogyakarta. Beliau suka telur dadar manis sejak muda. Akhirnya, di usia 55 tahun terkena diabetes. Kondisinya makin buruk karena tetap mempertahankan kebiasaan itu. Setelah berhenti, gula darahnya jauh lebih terkendali. Wah, jadi jelas. Tambah manis belum tentu tambah sehat. Betul, Nah, terakhir. Kombinasi berbahaya kelima, telur dengan kopi kental. Banyak pria merasa ini sarapan lelaki sejati. Padahal, kafein menurunkan penyerapan zat besi dari telur hingga 80%. Ia juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D sehingga lansia rentan anemia sekaligus osteoporosis. jadi kopi bisa memperparah tulang rapuh. Betul. Lebih parah lagi, kafein merangsang produksi asam lambung berlebihan, memicu gastritis hingga tukak lambung. Saya punya pasien Pak Hendra, 66 tahun, pensiunan tentara dari Medan. 30 tahun beliau sarapan telur setengah matang dengan kopi hitam. Hasilnya anemia berat dan perdarahan lambung. Setelah berhenti, kondisinya membaik. Astaga. Jadi 5 kombinasi ini harus dihindari total. Telur plus teh manis, susu kedelai, daging olahan, gula atau kecap manis, dan kopi kental. Tepat sekali. Jangan tunggu sampai sakit baru berhenti. Ingat, masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada pasangannya. Bapak Ibu, ini peringatan keras. Kalau masih ada kebiasaan di antara 5 kombinasi tadi, hentikan mulai besok pagi. Jangan biarkan tubuh Anda jadi korban kebiasaan sepele. Benar. Bayangkan, hanya karena sarapan sederhana, seseorang bisa kehilangan tenaga, tulang jadi rapuh, atau bahkan terkena kanker. Tapi tenang Bapak Ibu, jangan takut dulu. Karena setelah ini, Deter City akan membagikan 5 pasangan emas yang membuat telur justru jadi sahabat kesehatan di usia emas. Betul. Ada kombinasi sederhana yang bisa membuat telur jadi sumber energi, menjaga jantung, menguatkan tulang, bahkan melindungi otak dari pikun. Jadi, jangan kemana-mana. Kita akan ungkap rahasia kombinasi emas telur setelah jeda singkat ini. Baik dok, tadi kita sudah bicara 5 kombinasi berbahaya yang harus dihindari. Sekarang waktunya kabar baik. Apa saja pasangan emas yang bisa membuat telur jadi sahabat kesehatan? Ada 5 kombinasi sederhana, murah, dan mudah didapat di pasar tradisional. Bila dilakukan rutin, hasilnya bisa mengubah kualitas hidup lansia. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Mari kita mulai dari yang pertama. Pertama, telur dengan bayam. Ini duet penyelamat mata dan darah. Bayam kaya lutein dan zat besi, sementara telur kaya vitamin B12 dan lemak sehat. Lemak dari telur membantu lutein terserap sempurna, hasilnya mata terlindungi dari katarak dan degenerasi makula. Zat besi pun lebih mudah diserap, sehingga anemia bisa dicegah. Jadi, telur dan bayam seperti pasangan serasi ya dok? Betul. Saya pernah menangani Pak Harun, 70 tahun, pensiunan pilot dari Semarang. Beliau mulai kesulitan membaca karena degenerasi makula. Setelah rutin sarapan telur orak-arik dengan bayam, penglihatannya membaik dan energinya kembali. Keren sekali. Nah, kombinasi kedua? Telur dengan tomat. Ini senjata rahasia melawan kanker, terutama kanker prostat yang sering menghantui para bapak usia senja. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat tapi sulit diserap. Dengan bantuan lemak dari telur, penyerapan likopen bisa meningkat hingga 4 kali lipat. 4 kali lipat? Itu luar biasa? Ya, saya masih ingat Pak Ridwan, 65 tahun dari Surabaya. Keluarganya punya riwayat kanker prostat. Setelah menjadikan telur rebus dan tomat matang sebagai menu rutin, hasil pemeriksaannya stabil tanpa tanda perburukan. Jadi, Bapak Ibu, jangan sepelekan tomat yang ada di dapur. Kalau digabung dengan telur, manfaatnya bisa berlipat ganda. Betul. Baik, sekarang kombinasi ketiga. Telur dengan brokoli. Ini makanan untuk menjaga otak tetap tajam. Brokoli mengandung sulforafan, zat yang membantu regenerasi sel otak. Telur kaya kolin, bahan baku neurotransmitter penting untuk memori. Bila digabung, keduanya seperti memberi bahan bakar baru untuk otak agar tetap berfungsi optimal.
Wah, cocok sekali untuk mencegah pikun ya, Dok. Tepat. Saya punya pasien Bu Sulastri, 70 tahun dari Malang. Beliau hampir kehilangan kemampuan mengajar karena sering lupa. Setelah rajin konsumsi telur kukus dengan brokoli rebus, memorinya kembali tajam. Ia bahkan bisa mengingat detail-detail kecil yang dulu sering terlewat. Jadi tidak perlu suplemen mahal. Cukup telur dan brokoli dari pasar sudah cukup membantu otak. Benar sekali. Sekarang kombinasi keempat. Telur dengan alpukat. Untuk yang khawatir kolesterol dan kesehatan jantung, ini pilihan terbaik. Telur memang mengandung kolesterol, tapi alpukat kaya lemak tak jenuh tunggal. Hasilnya, kolesterol jahat LDL turun, kolesterol baik HDL naik. Jantung terlindungi, pembuluh darah tetap lentur. Wah, ini penting sekali. Banyak teman saya usia 60-an yang sudah dipasang ring jantung. Betul. Ada Pak Joko, 63 tahun dari Solo. Hampir dipasang ring jantung karena kolesterolnya tinggi. Setelah rutin sarapan telur rebus dengan setengah buah alpukat, kadar kolesterolnya turun drastis. Ia terbebas dari operasi. Jadi alpukat bukan sekadar buah untuk jus manis ya, Dok? Kalau dipadukan dengan telur, justru jadi perisai jantung. Tepat sekali. Oke, kombinasi terakhir, yang kelima. Telur dengan jamur. Ini pilar untuk tulang dan imunitas. Jamur yang terkena sinar matahari mengandung vitamin D2, telur mengandung vitamin D3. Keduanya saling melengkapi, membantu penyerapan kalsium, membuat tulang lebih kuat. Jamur juga kaya beta-glukan yang memperkuat sistem imun. Jadi cocok untuk mencegah osteoporosis ya, Dok? Betul. Saya teringat Bu Rahayu, 66 tahun dari Yogyakarta. Beliau menderita osteoporosis parah, bahkan berjalan pun pakai tongkat. Setelah rutin konsumsi telur orak-arik dengan jamur tiram dan berjemur tiap pagi, kepadatan tulangnya meningkat. Ia bisa berjalan tanpa tongkat lagi. Masya Allah, jadi benar-benar ada harapan. Dari lemah jadi kuat kembali hanya dengan kombinasi sederhana. Itulah keajaiban makanan alami bila dikombinasikan dengan benar. Tidak perlu obat mahal atau makanan impor. Semua bisa didapat di pasar tradisional. Jadi, mari kita rangkum. Telur plus bayam untuk darah dan mata. Telur plus tomat untuk melawan kanker. Telur plus brokoli untuk otak. Telur plus alpukat untuk jantung. Dan telur plus jamur untuk tulang dan imun. Betul. Inilah 5 pasangan emas telur yang bisa mengubah usia senja menjadi lebih sehat dan bermakna. Bapak Ibu, bayangkan saja. Dari yang tadinya mudah lelah, jadi kembali bertenaga. Dari yang tadinya takut pikun, jadi percaya diri. Dari yang hampir kehilangan masa depan karena sakit, bisa bangkit lagi. Itu bukan mimpi. Itu nyata bila kita mau mulai perubahan kecil dari dapur sendiri. Jeda sebentar. Saya mau tahu, Bapak Ibu di rumah paling suka kombinasi mana? Telur dengan bayam, tomat, brokoli, alpukat, atau jamur? Tulis di komentar ya. Dok, saya masih penasaran. Kenapa sih telur bisa berubah jadi racun hanya karena dipasangkan dengan makanan tertentu? Bukankah telur sendiri itu sehat? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Telur memang makanan super. Ia kaya protein, vitamin A, D, E, K, B kompleks, zat besi, selenium, dan lemak sehat. Tapi tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Mesin tubuh melambat, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar. Maksudnya tubuh kita seperti mesin tua? Betul. Bayangkan tubuh seperti pabrik. Saat masih muda, pabrik itu punya mesin baru, tenaga kerja banyak, dan sistem canggih. Apapun bahan bakunya bisa diproses. Tapi ketika usia sudah melewati 60 tahun, mesinnya aus, tenaga kerja berkurang, produksi melambat. Jadi bahan makanan yang dulu aman, di usia senja bisa jadi masalah besar? Tepat sekali. Mari saya jelaskan dengan 4 poin penting. Oke, kita dengarkan baik-baik. Pertama, enzim pencernaan menurun. Di usia muda, tubuh memproduksi banyak enzim untuk memecah makanan, termasuk protein dari telur. Di usia senja, jumlah enzim ini turun hingga 40-50%. Artinya, makanan yang dulu mudah dicerna kini butuh waktu lama,
Bahkan tidak semuanya bisa diolah. Jadi wajar kalau orang tua sering merasa kembung atau begah setelah makan ya dok? Betul sekali. Kedua, asam lambung melemah. Protein butuh asam lambung kuat untuk diurai. Tapi di usia lanjut, produksi asam lambung tidak lagi sekuat dulu. Protein dari telur bisa menggumpal, menimbulkan rasa penuh, bahkan nyeri ulu hati. Saya sering dengar orang tua bilang perut seperti batu setelah makan. Itu akibat protein menggumpal? Tepat. Ketiga, fungsi hati dan pankreas menurun. Hati adalah pusat detoksifikasi, sementara pankreas menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Saat keduanya melambat, kombinasi makanan yang salah jadi beban besar memicu peradangan. Jadi ibaratnya mesin pabrik sudah karatan, lalu diberi bahan baku yang salah. Hasilnya kacau. Persis begitu. Keempat, sistem detoks alami melemah. Saat muda, tubuh masih mampu menetralkan racun dari makanan. Tapi di usia lanjut, kemampuan itu jauh berkurang. Zat berbahaya menumpuk, merusak sel, memicu penyakit kronis. Jadi inilah alasan kenapa kombinasi telur dengan teh manis, susu kedelai, atau sosis jadi sangat berbahaya. Karena tubuh sudah tidak bisa membersihkan racunnya. Tepat sekali. Bisa kasih contoh nyata dok, biar kita makin paham? Ada seorang pasien, Pak Hendra, pensiunan guru dari Bogor. Beliau suka sarapan telur rebus dengan kopi hitam kental. Saat muda, tubuhnya masih bisa bertahan. Tapi setelah usia 65, tiba-tiba ia terkena anemia berat dan tulangnya rapuh. Pemeriksaan menunjukkan penyerapan zat besi dan kalsium sangat rendah. Semua akibat kafein kopi yang setiap hari mengganggu pencernaan telur. Jadi sebenarnya tubuh sudah berteriak sejak lama, hanya kita yang tidak paham sinyalnya. Betul, tubuh sering memberi tanda. Mudah lelah, cepat pusing, sulit tidur, nyeri tulang. Sayangnya banyak lansia menganggap itu wajar karena tua. Padahal, itu tanda kerusakan akibat pola makan yang salah. Jadi, tidak ada kata wajar sakit di usia tua, ya dok? Betul, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi sakit-sakitan itu pilihan. Waduh, itu menohok sekali. Jadi pilihan ada di tangan kita semua. Ya, jika kita memilih bijak dalam makanan, usia senja bisa tetap aktif, mandiri, dan bahagia. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Mau terus berpegang pada kebiasaan salah yang membuat tubuh melemah? Atau mau berubah agar tetap bisa jalan ke masjid, main dengan cucu, bahkan naik gunung kecil di kampung? Pilihan ada pada Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, ada cara praktis untuk mulai berubah. Wah, ini menarik. Jadi di bagian berikutnya, kita akan belajar panduan praktis supaya telur benar-benar jadi sahabat kesehatan, bukan musuh. Betul. Saya akan bagikan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan mulai besok pagi. Baiklah Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Setelah jeda singkat, kita akan masuk ke panduan praktis dari DR City. Catat baik-baik karena bisa jadi inilah kunci umur panjang Anda. Dok, kita sudah tahu kombinasi berbahaya, sudah tahu juga pasangan emas, tapi saya yakin Bapak Ibu di rumah bertanya, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan besok pagi? Pertanyaan tepat sekali. Perubahan tidak perlu besar, mulailah dari langkah kecil, tapi konsisten. Ada 5 panduan praktis. Oke, mari kita dengarkan satu persatu. Langkah pertama, pilih yang paling mudah. Jangan langsung ubah semua kebiasaan sekaligus. Misalnya, jika biasanya sarapan telur dengan teh manis, cukup ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah tanpa gula. Itu saja sudah membuat perbedaan besar. Jadi, tidak perlu langsung sempurna. Mulai dari yang sederhana. Betul. Banyak pasien gagal karena ingin berubah 100% dalam sehari. Tubuh dan pikiran butuh adaptasi. Langkah kedua, tambahkan kombinasi sehat. Pilih satu pasangan emas yang paling disukai lidah. Tidak perlu muluk-muluk. Cukup satu menu baru yang bisa konsisten dilakukan. Misalnya, telur rebus dengan bayam atau telur dadar dengan tomat. Setelah terbiasa, baru tambahkan kombinasi lain. Jadi, kalau saya suka alpukat, saya bisa mulai dengan telur rebus dan alpukat? Tepat sekali, Mas Raka. Itu sudah langkah besar.
Langkah ketiga, perhatikan porsi. Untuk lansia, 1-2 butir telur per hari sudah cukup. Lebih dari itu, justru bisa memberatkan ginjal. Banyak orang mengira semakin banyak telur semakin sehat. Ternyata tidak ya dok? Tidak. Telur bukan untuk dilahap berlebihan, tapi untuk dimanfaatkan sebijak mungkin. Langkah keempat, cara memasak menentukan hasil. Cara terbaik adalah direbus 7 menit setengah matang atau dikukus 10 menit agar nutrisi tetap terjaga. Kalau ingin digoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak kelapa atau minyak zaitun. Jangan minyak sawit yang dipakai berulang kali. Jadi minyak jelantah itu musuh utama? Benar. Minyak yang dipakai berulang kali mengandung radikal bebas yang merusak sel tubuh, mempercepat penuaan, bahkan memicu kanker. Langkah kelima, kenali kondisi khusus. Jika punya riwayat alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan telur sebagai menu harian. Tubuh setiap orang unik, tidak bisa disamaratakan. Jadi intinya, jangan asal ikut tetangga atau tren, ya? Tepat. Dengarkan tubuh sendiri dan berkonsultasi bila ragu. Dok, boleh beri gambaran nyata apa yang bisa terjadi bila Bapak Ibu di rumah mulai mengikuti panduan ini? Bayangkan 6 bulan dari sekarang, Bapak bangun pagi dengan energi penuh. Tidak ada lagi kembung setelah sarapan, tidak ada lagi lemas karena anemia, tidak ada lagi rasa takut karena gula darah atau kolesterol tak terkendali. Waduh, itu terdengar seperti mimpi indah. Tapi itu nyata. Saya sudah melihat banyak pasien mengalaminya. Ada yang tadinya tak bisa jalan jauh, kini bisa belanja ke pasar tanpa tongkat. Ada yang tadinya buta huruf Al-Quran karena katarak dini, kini bisa membaca kembali. Ada yang tadinya minder karena kulit keriput terlalu cepat, kini tampil percaya diri. Masya Allah. Jadi memang tidak ada kata terlambat untuk berubah. Betul. Jangan tunggu sampai dokter memberi vonis penyakit berat. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar jatuh. Mulai sekarang, mulai dari sarapan sederhana. Bapak Ibu, mari kita buat janji. Mulai besok pagi, tidak ada lagi teh manis dengan telur. Tidak ada lagi kopi kental menemani telur setengah matang. Yang ada hanya kombinasi emas yang membuat tubuh sehat. Siap? Saya ingin semua yang menonton mengangguk sekarang juga. Katakan dalam hati, saya ingin sehat, saya ingin mandiri, saya ingin bahagia di usia emas. Jeda sebentar. Saya ingin tahu siapa di sini yang berani janji mulai besok ubah cara makan telurnya? Tulis di komentar. Saya mau baca satu persatu. Dok, saya rasa ini saatnya kita tutup obrolan dengan pesan paling penting. Apa yang harus benar-benar diingat Bapak Ibu dari semua pembahasan kita malam ini? Ingat baik-baik, telur bukan musuh. Telur tetap makanan super. Yang membuatnya jadi racun adalah pasangan makannya. 5 kombinasi berbahaya harus dihentikan: telur dengan teh manis, susu kedelai, daging olahan, gula atau kecap manis, dan kopi kental. Dan jangan lupa, ada 5 pasangan emas. Telur dengan bayam, tomat, brokoli, alpukat, dan jamur. Itu yang bisa mengubah hidup. Tepat. Dengan kombinasi emas, Bapak Ibu bisa melindungi darah, jantung, otak, tulang, bahkan mencegah kanker. Bapak Ibu, bayangkan bila Anda mengabaikan pesan ini. Bayangkan 6 bulan lagi, tubuh makin lemah. Naik tangga 5 anak saja ngos-ngosan. Ke masjid harus dipapah. Cucu ingin bermain, tapi Anda hanya bisa duduk menatap dengan mata sayu. Itu penderitaan nyata yang sudah saya lihat berkali-kali di ruang praktek. Pasien menangis, keluarga bingung, semua terlambat. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Tapi mari kita bayangkan sisi lain, bila mulai berubah besok pagi. Sarapan sederhana, telur rebus dengan bayam, atau telur dadar dengan tomat. Pelan-pelan tenaga kembali. Anda bisa jalan ke pasar tanpa tongkat. Bisa membaca Al-Quran dengan mata jernih. Bisa tertawa bersama cucu tanpa rasa letih. Itulah hadiah dari perubahan kecil. Kualitas hidup kembali. Harga diri sebagai orang tua tetap terjaga. Tidak lagi merasa jadi beban keluarga. Jadi, Dok, pesan terakhir untuk penonton kita, Jangan tunggu sakit baru berubah. Jangan tunggu vonis dokter baru panik. Mulai sekarang, mulai dari dapur sendiri.
Ganti teh manis dengan air putih. Tambahkan sayur atau buah sebagai pasangan emas telur. Jaga porsinya, jaga cara masaknya. Saya suka kata-kata dokter tadi. Menjadi tua itu pasti, tapi sakit-sakitan itu pilihan. Jadi kita harus pilih sehat. Betul sekali. Bapak Ibu, saya ingin kita akhiri dengan sebuah janji bersama. Letakkan tangan di dada, katakan pelan-pelan. Saya berjanji menjaga tubuh saya. Saya ingin hidup sehat, mandiri, dan bahagia di usia emas. Saya doakan semua yang menonton diberi kekuatan untuk menepati janji itu. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Jakarta, Padang, Makassar, atau mungkin desa kecil di Kalimantan? Tulis komentar dengan usia kamu juga ya. Aku pengen banget baca cerita kamu. Dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan lupa, sebarkan ilmu ini, bagikan ke keluarga, grup pengajian, arisan, atau tetangga. Satu kali berbagi bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi mulai besok, jangan ada lagi telur jadi racun. Biarkan telur jadi sahabat sejati di usia emas. Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat.